Ya, langsung saja nih. Pada mulanya itu Islam menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang ini ketika mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Sobat-sobatku, beberapa hari belakangan ini sempat agak ramai ya. Kasus olok-olokan yang sudah sangat keterlaluan dilakukan oleh seorang yang memiliki channel YouTube Anak Batak yang nama aslinya adalah Rudy Simamora. Ya. Olok-olokan atau ejek-ejekan yang dilakukan oleh Rudy Simamora ini memang sudah sangat keterlaluan, amat sangat keterlaluan, melampaui batas dan benar-benar tidak berpengetahuan. Dulu pernah ada Joseph Paul Jang yang juga begitu melampaui batas, mengolok-olok Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Kemudian pernah ada juga Saifuddin Ibrahim. Kemudian muncul juga fenomena Muhammad KC atau MKC yang juga mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam secara melampaui batas. Dan sekarang muncul lagi fenomena Anak Batak alias Rudy Simamora yang sama, yaitu melampaui batas dan tanpa pengetahuan mengejek-ejek, mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawanku dimanapun berada, khususnya di wilayah NKRI Nusantara Berpancasila. Mengapa fenomena munculnya orang-orang yang secara melampaui batas tanpa pengetahuan bisa mencaci maki Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad? Jawabannya adalah sesungguhnya ini adalah penggenapan dari Al-Quran surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat 108. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Oke, silakan dari Ustadz Unggul, dan assalamualaikum buat Gus Sandi, ada Bang Riki, dan juga shalom untuk Bang Bob dan Bang Daud Ali. Ya, silakan dari Ustadz Unggul. Iya, assalamualaikum abangku Bang Julius, Bunda Josi, Abang Edis, Abang Umar, Bang Daud, Bang Riki, abangku Bang Bob, dan Bagus Handi, dan siapa nih domba nggak kebaca. Juga Iwan Villa di live chat ya, langsung saja nih. Pada mulanya itu Islam menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang ini ketika mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ini legitimasinya ada di Al-Quran. Lalu ramailah perdebatan. Oh, Isa bukan Yesus. Ya, ini seru sebenarnya ya. Saling adu data, adu sejarah dan sebagainya, dalil gitu ya. Sebaliknya juga gitu, umat Islam tersakiti ketika saudara-saudari kita yang Kristen bilang bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu. Mereka berpendapat ada dalilnya di kitab kami gitu. Ini menjadi seru ketika siapakah yang dimaksud di dalam gospel nabi palsu, dan berjalan terus ya. Nah, umat Islam dilarang sebenarnya. Makanya saya selalu mengingatkan ya, terutama debater-debater baru
jangan sekali-kali menghina sesembahan orang lain. Dilarang Al-Quran, dilarang pula oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam prakteknya kita harus, gue pernah ya berdebat tuh lebih dari 2 jam tengah malam. Ketika dia bilang ya ini iman saya, itu kan pendapat Anda, ini iman saya, gue langsung berhenti tuh. Kita harus hormati, hargai keimanan orang lain karena ini pun diperintahkan oleh Al-Quran gitu loh. Nah, menjadi pinjam tadi istilahnya Bunda Josi, Bang Julius, melampaui garis batas. Ketika gue menghina sosok Yesus dari pakaiannya, misalnya ya, itu udah nggak benar. Ya, sebaliknya saudara-saudari kita yang Kristiani menghina Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, itu juga udah nggak benar. Tetapi kadang lucunya ya, ketika kita membela disangka Allah kita itu lemah. Tidak, kita ini orang yang agamanya itu nggak mau diolok-olok. Kita yakin akan kebenaran ini ya. Jadi kita yakin Islam adalah agama yang benar. Jangan sampai terperosok, merasa paling benar kemudian sikat yang lainnya ya. Gue pakai nama sikat penghujat, artinya semua ya. Bukan hanya anak Batak. Pak P2, Lidara, Sofiatul itu terlalu keji kalau sudah menghujat. Sikat. Sebaliknya juga gitu. Kalau ada Islam yang terlalu keji, menghina Yesus yang kita muliakan dalam Islam sebagai utusan Tuhan, dan maminya yang perawan suci tanpa sentuhan laki-laki, hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan Yesus, itu nggak boleh kita hina ya. Tapi kalau bicara materinya, adu data, ayo gitu lah. Makanya lucu ketika gue nih pernah debat sama Edis ya. Edis bilang, wah moderator kok ad hominem gitu ya. Gue lebih memilih ad hominem ketimbang gue menghina agama sesembahan orang lain. Ya, dalam berdebat gue nggak bagus mungkin ya nilainya ad hominem, tapi gue sebenarnya basic gue tuh pendakwah, bukan debater ya. Jadi mendakwahkan, tapi mulai terjun karena gue lihat ini udah keterlaluan ini. Allah dihina, Nabi Muhammad SAW dihina, dan gue bangkit gitu. Jadi menyikapi ini, penutupnya ujung bicara, ya anak Batak perlu diberi pelajaran. Andainya umat Islam tidak patuh kepada kita punya undang-undang, tidak patuh kepada kita punya pilar hukum, pilar law enforcement, polisi dalam hal ini Polri, tidak patuh kepada undang-undang, perdata ataupun pidana. Benar ya, asli. Rata tanah ini penghujat seperti ini nih. Gitu. Tapi karena kita harus belajar dewasa. Kalau patuh kepada perundang-undangan wajib hukumnya. Umat Islam itu wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada pemimpin atau penguasa di negeri di mana dia berada. Kita punya presiden, kita punya Polri, kita punya kehakiman dan seterusnya wajib. Jadi jangan salahkan umat Islam ketika ini sudah kelewat batas. Kita tuh nggak boleh kelewat batas apapun. Ya udah bawa ke persidangan, pasti kena gitu loh. Jadi tidak mungkin tidak kena gitu loh. Jadi gue pesan lah ini ya, gue kesian sebenarnya nih ya sama anak Batak, dari supir angkot, kemudian main judi, entah judi apa, hutang sampai puluhan ratusan juta, dia ambil jalan singkat. Dia hujat Allah, dia hujat Islam, dia hujat Rasulullah SAW, mendapat donasi yang besar. Ayolah, saya minta nih dari hati ya, para donatur, masih banyak kok pendeta-pendeta yang menginjili lah ya. Silakan, saya nggak bisa nyebut nama ya karena bedanya denom, tapi banyak pendeta-pendeta yang baik. Ya sebut saja lah yang diterima umum ya, misalnya Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, itu mereka ilmunya tinggi. Syiar Kristennya tinggi gitu loh. Kenapa enggak orang-orang seperti ini, tapi sengaja dikompor-kompor, dibakar-bakar, nanti setelah
kucluk muncul anak Batak. Siapa lagi berikutnya? Nggak akan pernah usai gitu loh. Jadi marilah kita, terutama saya ya, memperingati diri sendiri dan juga debater-debater Islam yang mungkin baru-baru mulai terjun di sini, pegang. Kita tidak boleh menghina sesembahan agama lain. Kalau bicara sendirian monolog seperti saya punya channel, ambil referensinya. Kalau perlu tunjukin, ini bukunya nih, halaman ini saya bacakan. Gitu, sehingga terhindar bukan perkataan kalian tanpa dalil, tanpa referensi. Ustadz Nandar dulu mau majukan ke pengadilan, tidak bisa, dia membaca buku, menurut buku Barbara Thiering begini-begini, ya silakan tangkap Barbara Thiering kalau mau. Ya, intinya seperti itu. Jangan sekali-kali bicara monolog kemudian mengaku-ngaku pakar, kalian lebih hebat dari para bapak-bapak gereja, romo dan pendeta. Itu aja pesan saya buat adik-adikku yang penerus kami. Standby lagi Bang Julius. Oke, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, siapapun Anda yang berpancasila di bumi NKRI Nusantara tercinta ini. Bagi Anda semua yang berani mengaku-ngaku sebagai Islam atau Muslim, jangan lupa ya, taatilah surat Al-An'am ayat 108. Biarkan mau ada agama lain menyembah batu, menyembah uang, menyembah suami, menyembah istri, menyembah pohon, menyembah Yesus, menyembah apapun. Biarkan, jangan dihina. Mengapa? Karena itu perintah dari Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 108. Jangan mengejek, mencaci maki sesembahan-sesembahan agama lain. Mengapa? Mengapa jangan? Al-An'am 108 sudah memberitahu. Sebab kalau itu kamu terus lakukan, maka nanti akan mendapat balasan bukan yang setimpal atau setara atau seimbang. Tetapi mereka akan membalas mencaci maki dan menghina Allah secara melampaui batas dan tanpa pengetahuan. Ingat itu ya baik-baik sobat-sobatku. Saya hanya memberikan peringatan. Om Santi 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 Hom. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, salam sejahtera. Elehim Shalom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.